para mantu. Wahai para mantu, sadarlah engkau. Mertuamu juga manusia. Saat kau titipkan ada waktu yang hilang, ada tenaga yang keluar, ada perasaan yang buncah. Maka ketika kau dapat gaji, tolong kau bagi mertuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pantun dulu kali boleh lagi Bu ya? Boleh kali kita pantun bentar boleh Bu ya? Sore-sore kita beli layangan. Beli layangan nyangkut di pohon pepaya. Boleh kali minta tepuk tangan untuk kembaran Luna Maya. Nih hari ini pada seger-seger bener ini biru-biru nih, cantik-cantik bener nih. Saya tadi dapat info Pak Ustadz di belakang. Apa, Lip? Ini katanya birunya nih spesial. Biru Buat apaan? dapetin biru kayak gini mereka 3 hari 3 malam ngerendam di belakang. Jadi pada bondongan semua Pak Ustadz emang. Nih biru belau ya. Hari ini kita bahas temanya tentang mertua. Yang udah jadi mertua boleh minta tepuk tangannya. Ini nih saya mau ceramahin nih Bu, maaf nih ya. Saya mau ngasih saran, saya kan belum nikah. Ya alhamdulillah belum nikah, masih single. Kalau ada yang punya anak perempuan mah tolong kenalin gitu maksudnya. Iya. Saya mau kasih tahu kalau jadi mertua jangan galak-galak Bu. Saya ini korban soalnya. Bener. Saya terakhir putus sama pacar saya Bu. Gara-gara ibunya tuh nggak suka sama saya. Bu, saya tahu ibunya nggak suka gara-gara waktu itu pernah. Saya nganterin pacar saya balik malam minggu. Nyampe teras saya ngucap salam tuh. Assalamualaikum. Ibunya keluar langsung ngomong, Waalaikumsalam, udah mau pulang ya Mas? Ya Allah, baru juga nyampe, udah diusir. Tata katanya, dia bilang ke mantan saya, jangan pacaran sama pelawak. Nanti kalau makan nasi lauknya kocak. Ya. Aneh bener. Dia pengennya punya menantu yang pakai seragam, tegap-tegap, prajurit Bu. Nah kata saya mau kalau pacaran sama prajurit makan nasi lauknya apaan? Sikap taubat kan nggak ada. Tetap aja makan nasi juga kan. Mana sarannya pacaran udah sama pelawak Bu, bener. Punya menantu cari yang pelawak. Saya kalau istri saya marah nanti nih, bisa saya kasih lawakan ya kan. Saya kasih tebak-tebakan lucu bisa. Coba kalau saya prajurit, istri saya marah-marah. Saya suruh istirahat di tempat Bu. Dari kalau gini aja lu marah ya. Mending udah, kalau ibu punya anak perempuan, nikahin sama saya Bu, beneran. Buset dah, mas saya mah. Bar kata calon idaman suami mah saya Bu, itu mah bener. Ibu kalau punya anak perempuan nikahin sama saya, anak ibu mau apa? Makan enak, di restoran mahal. Apa maksudnya apa? Apa maksudnya apa? Biar saya cuci piring. Jaminan. Ibu, anak perempuan ibu mau apa? HP bagus, gadget terbaru, bawa ke counter, bawa lari. Biar saya yang dipukulin. Anak ibu mau apa lagi? Rumah mewah, real estate. Ambil. Jangan cari saya Bu. Saya keburu dibakar warga nanti. Udah sekian dari Alif, selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah. Sehat ibu-ibu? Oke, ketemu lagi bareng saya Temi Rahadi, ada Alif, ada Bang Bro Solmed dan Kang Alim. Di acara kita yang paling kita sayangin, Menjemput Berkah. Bismillah. Oke. Tema kita menarik nih, Bang Bro, Alif dan juga Kang Alim. Tentang Pondok Mertua Indah. Maaf Lip, tadi stand up apa curhat? Curhat saya. Atau promo? Promo juga kalau ada yang mau. Jadi ceritanya Alif belum married? Belum married. Nah kalau ngelihat hubungan menantu sama mertua jadi takut gak sih untuk nikah? Ngeri saya, bener. Ngeri kenapa? Itu saya dapat cerita dari tetangga Pak. Kadang mertua mah apa aja didumelin bener Bu ya. Bangun tidur didumelin, apa didumelin. Tetangga saya kasihan Bang Temi. Kenapa? Dia pengangguran. Mertuanya ngedubel mulu. Aduh. Saban hari Minggu bangun tidur tiba-tiba udah didaftarin PNS Ngawi. Kan? Bangun-bangun disuruh ke Jawa, jauh banget. Ustaz, kasihan saya. Iya. Terus saya rada-rada takut nih sekarang nyari-nyari mertua yang baik. Gimana Pak Ustadz ya? Ya ente harus jadi mantu yang bagus. Anak ya
pengen punya HP bagus, ada lutu, yang pasang badan digebukin warga. Saya tuh, itu bagian saya tuh. Itu bagian saya Ustaz. Mantu bagus ini. Iya. Ya, anak pengen apa lagi tadi? Pengen punya duit. Nah, ini cari mantu bagus. Bagus, ada lutu, yang dikejar-kejar debt kolektor. Ya. Bagus emang lu. Saya siap pokoknya. Oke, Saya siap. sekali lagi Alif, thank you. Terima Sekali kasih lagi kita banyak. tepuk tangan nih Ibu untuk Alif. Pamit. Luna Maya saya pulang dulu ya. Ada aja Bang Bro. Oke, Bu-Ibu, tema kita hari ini tadi yang udah saya bilang Pondok Mertua Indah. Kalau ngomongin soal hubungan mertua dan apa namanya menantu. Saya takut mertua saya nonton. Saya takut ibu saya juga nonton gitu. Tapi ini permasalahan yang memang unik ya. Kalau saya sebagai suami di rumah, kita sebagai suami Bang Bro ya, ini akan menjadi challenge buat kita semua. Nah, gini deh, yang udah punya menantu siapa di sini? Nah, Bang Bro ini enak nih Bang Bro di depan nih. Dia udah takut duluan nih. Masya Udah punya cucu? Allah. Boleh tahu namanya siapa? Irmawati. Irmawati. Udah punya menantu? Udah. Udah punya cucu? Udah. Punya pengalaman menarik nggak kalau kita pengen tahu nih hubungan sama menantu? Hubungan sama menantu alhamdulillah baik-baik aja. Yakin? Yakin. Tapi kan biasanya suka ada friksi nih, misalnya ada sedikit perdebatan atau ada sedikit, ih lu tuh menantu deh di sini, nurut deh sama gue gitu. Hah? Enggak, alhamdulillah Enggak. enggak. Ya. Ibu kok tahu? Pintar ibu. Tapi alhamdulillah enggak ya? Gue Alhamdulillah keren. Kita enggak. tepuk tangan nih ibu-ibu. Saya mau tanya lagi, tadi siapa yang udah punya menantu di rumah? Nah, ini Bu yang depan dulu ya. Bu, ini Bang Bro, Luna Maya tadi yang kata Alif. Oh, ada Luna Maya di sini. Ibu, namanya boleh tahu siapa? Saya nama Ibu Mai. Oke, Ibu Mai. Bu Mai sama. Bu Mai, jadi Luna ini Maya panggilnya Mai. ini kalau kata kalau bahasa Prancis serendipity, ketidaksengajaan yang menguntungkan. Mai dipanggil Luna Maya ya. Oke, Bu punya pengalaman sama menantu di rumah? Belum ada sih karena baru kemarin. Baru kemarin nikahin. Baru kemarin nikahannya. Baru nikah. Oke. Kemarin baru punya. Setidaknya baru kemarin, tapi kan itu proses. Biasanya gimana sih? Ada sedikit perdebatan kah atau mungkin ada masalah komunikasi sih biasanya antara mertua sama menantu. Kalau nggak ada sih ya lancar-lancar aja karena perkenalan kali ya Pak ya. Jadi biasa-biasa aja. Kayak Ketahuan Bang Bro. Takut ketahuan sama yang di rumah ya. Apa enggak ini mertua? Hah? Gawat katanya kalau ketahuan. Oke, gini aja ibu-ibu ya, supaya nggak gawat ya ketahuan. Bagaimana hubungan mertua sama menantu di rumah? Mendingan sekarang kita dengerin tausiah dari Bang Bro. Bagaimana indahnya atau praharakah hubungan mertua dan menantu? Silakan Bang Bro. Baik, terima kasih Bang Temi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, senang jadi mertua? Berarti step demi step fase kehidupan sudah mulai terlewati. Dari mertua bentar lagi jadi apa? Nenek, iya. Panjang umur jadi apa? Oma. Uyut. Mau panjang lagi? Eot ya. Ya udah makin tua ya eot jadinya. Inilah fase kehidupan yang bakal dilewati oleh kita semua. Hari ini kita jadi menantu. Satu waktu nanti kita bakal jadi mertua. Maka perlakukanlah mertua kita dengan baik. Agar kelak Allah titipkan menantu yang baik untuk kita. Amin. Salah. Kok saya semangat ya? Belajar membaca apa yang dirasa kita tidak enak, orang lain juga merasakan tidak enak. Apa yang dirasa oleh kita menyenangkan, maka orang lain juga akan ikut merasakan senang. Itu poin pertama. Bagaimana hubungan menantu dan mertua harus dimulai dari merasakan diri sendiri. Jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Kedua, mertua itu hubungannya dengan menantu hubungan sampai kiamat.
Apa maksudnya? Suami boleh bercerai sama bini. Ada bekas kan? Bekas bini gua, bekas suami gua. Tapi tidak ada bekas mertua. Ingat, mertua bukan besi karat. Bukan barang rongsok, takut dikiloin. No, ada nomor tua bekas, lu kiloin dah. Besi bekas. Nggak ada itu bekas bekas mertua. Mantan istri ada, mantan suami. Sehingga ikatan antara mertua dengan menantu itu sama dengan ikatan orang tua dan anak. Sampai kapanpun tidak boleh menantu menikah dengan mertua. Ingat mertua, terlalu genit sama menantu, tetap tidak bisa. Gua tungguin nih anak gua bercerai nih. Gua sikat nih mantu gua nih. Gak, ini hubungan yang luar biasa. Ikatannya sangat kuat. Maka perlakukanlah menantu kita seperti anak kita sendiri. Dan perlakukanlah mertua kita seperti orang tua kita sendiri. Harus terima perkembangan. Dan harus terima apa yang dilakukan oleh menantu dan anak kalau itu dalam kebaikan. Nah, konflik yang terjadi biasanya karena mertua merasa paling benar. Kayak netizen. Pasal 1, pasal 2 Bang Bro. Nah, Ya kan? Mertua selalu benar. Pasal 2 kalau mertua salah kembali ke pasal 1. ke pasal 1. Gimana Gak ada Bang Bro? salahnya mertua. Tolong kami Bang Bro. Tolong kami. Ya alhamdulillah, makanya orang yang paling beruntung itu adalah Nabi Adam. Karena nggak punya mertua. Bener. Aduh, jadi begitu Bang Temi. Ini sekedar mengawali ya tentang hubungan antara mertua dengan menantu. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan Ibu-Ibu. Itu tausiah tentang hubungan mertua dan menantu dari Bang Bro. Oke, ini muka-muka kepo nih. Kita kepoin Bang Bro. Bang Bro! Oke. Kepo apaan sih Bu Ibu? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sari Hairunisa dari Majelis Taklim Hairunisa, Gria Parung Panjang, Bogor. Bang Bro, apa hukumnya menantu menitipkan anak kepada mertua karena ia bekerja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jadi mertua, saya mungkin lebih nyaman cucu saya sama saya daripada sama orang. Tuh, itu mesti dipikirin tuh para mertua. Jadi kalau ada menantu nitipin anaknya, berarti nitipin apa? Cucu. Udah gede, masih cucu. Nah, itu. Cucunya udah gede. Mimi. Oh, Mimi. Cucu, itu cucu ibu loh. Darah daging, ibu bapak juga. Kalau saya ditanya, andai mantu saya kerja, lebih nyaman mana? Cucu saya dititip sama orang atau dititip sama saya? Jawabannya lebih nyaman dititip kepada saya sebagai mertua. Itulah yang saya inginkan. Ibu bapak mertua jangan menjadikan beban. Ketika menantu atau anak bekerja, lalu dititipkan cucunya kepada orang tuanya atau kepada mertuanya. Berat nggak? Berat ya? Mertuanya masih kerja? Udah nggak? Capek? Ngurusin cucu? Oke. 2. Ini pasti yakin nggak jadi berat nih. Ini nggak jadi berat nih. Apa nih Bang Bro? Nih, tips yang kedua. Tolong para mantu. Wahai para Agak mantu. kenceng dikit nih. Mana kamera? Wahai para mantu. Wahai para mantu. Sadarlah engkau. Mertuamu juga manusia. Saat kau titipkan ada waktu yang hilang. Ada tenaga yang keluar.
ada perasaan yang buncah, maka ketika kau dapat gaji, tolong kau bagi mertuamu. Saya ngumpet, takut mertua saya nonton. Kalau ini Bang Temi dilakukan, besok mertua bakal ngomong, mana cucu gua? Mana cucu gua? Sini gua yang rawat aja. Sini gua yang rawat aja. Jangan lu kasih orang. Gua demen ngerawat cucu. Tadi lu bilang berat. Tadi ogah. Begitu dibagi hasil gaji, mana cucu gua? Mana cucu gua? Lu nggak berangkat kerja, Neng? Ya. Lu kapan kerja lagi keluar Itu kota? senyumnya beda ya, Bang Bro ya. Merekah itu. Tolong, mertua diingatkan bahwa ini adalah darah daging dari anakmu. Maka jaga dia sebaik-baiknya dan mungkin penjagaannya lebih aman dan nyaman oleh mertua. Tapi mantu ingat, mertua juga capek. Ada waktu yang kebuang. Yang tadinya pengen ke tetangga kagak jadi. Takut cucunya ngoprek. Beli kagak bisa, ganti bisa. Akhirnya gue di rumah aja main sama cucu. Tang ding, ding dang ding dung, juluk ba, juluk ba. Itu kalau sekolah apa namanya tuh ada PAUD. PAUD ya? Ya, pendidikan anak usia iya, dini ya, kalau Bu Ibu ya. PAUD kan usia dini. Lah ini yang ciluk ba, PAUL. Pendidikan anak usia lanjut. Ciluk ba, PAUL. Usia lanjut. Berapa coba bayar PAUD? Aduh, Bang Bro. 5 juta sebulan. 3 juta sebulan. Itu baru PAUD, pulang si PAUL ini. Pikirin. PAUD lebih mahal. Lebih mahal kan? Coba. Lebih mahal. Iya dia, ayo gendong. Udah malah encok lagi babanya. Emaknya udah sakit pinggang, aduh lah cucu, gubrak. Pikirin. Iya dong, pikirin. Waktu habis, kesempatan hilang, tenaga tercurah, belum perasaan. Maka menantu dan anak ketika engkau sibuk keluar rumah mencari rezeki, mencari duit, sisihkanlah buat mertuamu. Nah, Bukan untuk membayar, karena dia bukan pembantu, tapi ngerti dikit ngapa. Nah kan mertua juga pengen beli emas, pengen beli baju. Mas ya. Iya, pengen jalan-jalan, healing biar nggak hilang. Ya kan? Bang Bro, kalau gini Gitu. situasinya misalnya, ini kadang-kadang ini saya mewakili perasaan netizen ya, bukan saya ya. Ini saya tegaskan dulu nih. Misalnya sama istri mau jalan, ini misalnya si Dede ini gimana? Titip aja, kan ada mama. Ada mama. Nah itu ada mertua. niat kayak gitu gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Bang Temi, tapi ingat, kalau Bang Temi pergi jauh, pulang bawain oleh-oleh. Ucapan terima kasih, bukan membayar jasa. Karena orang tua itu pada prinsipnya tidak perlu dibayar oleh anak, tapi anak harus memahami bahwa orang tua bahagia ketika diberikan penghargaan oleh anaknya. Orang tua nggak berharap dari harta anak, tidak. Malah kadang-kadang diberikan dia tabung. Buat apa? Dia jaga kalau nanti anaknya lagi susah. Tahu-tahu udah nggak usah utang. Ini mama punya uang. Dari mana? Dari uang yang kamu berikan sama mama setiap bulan. Mama tabung, jaga-jaga. Kalau nanti kamu lagi kekurangan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memberi itu bukan untuk membayar jasa. Tapi menyenangkan hati sebagaimana orang tua atau mertua sudah menyenangkan dan meringankan hati dan diri kita, Bang. Masya Allah ibu-ibu, tepuk tangan ini. Ini pencerahan yang luar biasa tentang hubungan mertua sama menantu ya. Nah tadi kan ibu-ibu sudah bisa bertanya yang ada di studio. Saya juga mau ngingetin sama penonton yang ada di rumah. Mau tanya-tanya nih sama Bang Bro, langsung dijawab. Langsung aja follow di Instagram kita di @menjemputberkah_net itu di Instagram. Dan juga TikTok @menjemputberkah.net. Caranya gimana? Langsung aja komen di kolom komentar atau kirim DM video berupa pertanyaannya ke akun sosmed yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti pertanyaannya akan kami pilih dan langsung dijawab oleh Bang Bro. Oke. Kita break sebentar ya ibu-ibu ya. Kita ngomongin lagi soal mertua dan menantu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kalau punya masalah sama mantu jangan langsung ngomong ke mantunya. Itu pesan saya. Bicara sama anak ibu. Karena bahasa suami kepada istri beda
dengan bahasa mertua kepada menantu. Suami itu harus pandai menjadi wasit. Dia berdiri di atas dua kebaikan.